Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih. Terima kasih Yesus. Shalom dan selamat pagi saudara semua. Dalam 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama beribadah, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Di tahun 2021, kita akan sama-sama belajar mengenai integritas. Dan saya percaya kita semua rindu untuk menjadi Kristen yang berintegritas. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus.
Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat. Sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Shalom. Saya juga boleh menyapa bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah secara online, baik kita yang ada di rumah, dalam perjalanan, bahkan dimanapun kita berada. Tetap antusias memuji nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, 2 hari yang lalu kita sama-sama merayakan perayaan Imlek Kyung Hee Facai. Buat semua yang merayakannya. Dan bahkan hari ini seluruh dunia sedang merayakan Hari Kasih Sayang. Saya berdoa bukan hanya hari ini kita merayakan kasih sayang. Setiap hari kita harus mengasihi suami kita, istri kita, anak-anak kita
Saudara dan keluarga kita yang setuju bilang amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik, luar biasa, haleluya. Mari pagi ini siapkan hati kita untuk kita lebih lagi memuji dan menyembah nama Tuhan. Ini kami umat-Mu, kami datang di hadapan-Mu. Dengan sungguh-sungguh kami mencari Engkau ya Tuhan Yesus. Ayo sama-sama nyanyikan pujian ini satu-satu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, sebab Engkau Tuhan satu-satunya yang kami percaya. Ayo sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Oh, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, hanya Kau Tuhan.
Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Kita percaya Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita percaya Tuhan memberkati, Tuhanlah penyembuh. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan pagi ini. Setiap umat Tuhan, jemaat GBI Tanah Abang, percayalah Dia Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, memberkati. Biar pagi ini yang lemah dikuatkan, biar pagi ini yang sakit mengalami mujizat kesembuhan, yang terikat dilepaskan, sebab kita punya Tuhan yang sanggup. Hanya kepadamu kami berserah dan bergantung Tuhan. Satu-satunya yang kuat. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Biar di waktu-waktu ini kami jadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami, bahkan bukan mengandalkan orang lain. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Percayalah Tuhan sanggup memberkati. Dia penyembuh dan Dia pemulih dalam hidup kita. Tuhan pemulihku. Huralabasanda takaralaba. Saya boleh persilakan Kak Desi berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau. Tuhan Yesus terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah-rumah kami. Bahkan kami ada di tempat ini Tuhan beribadah kepada-Mu. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Sukacita Allah yang Tuhan berikan atas setiap kami. Tuhan pagi ini kami di sini bersepakat bersehati. Engkau mengetahui keadaan setiap kami. Engkau mengetahui keadaan bangsa ini Tuhan. Pagi ini kami minta Tuhan mengasihi terus bangsa ini. Kami minta kasih Tuhan melawat melanda negeri kami Indonesia Tuhan. Tuhan berkati Indonesia.
Tuhan, ada shalom atas bangsa ini, atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar belas kasih-Mu turun atas bangsa kami, dan kami percaya Tuhan, kesembuhan di dalam sakit penyakit terjadi atas negeri kami Tuhan. Pemulihan, keselamatan, bahkan kami percaya pemulihan perekonomian terjadi atas negeri ini. Segala krisis yang terjadi Tuhan gantikan dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan pagi ini kami percaya Tuhan, kami bersepakat, kami nyatakan Tuhan, Indonesia diselamatkan Tuhan, Indonesia dikasihi Tuhan, Indonesia dimenangkan untuk Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, kami berdoa untuk wakilnya, kami berdoa untuk menterinya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, pemimpin-pemimpin pemerintah yang ada di tingkat daerah hingga pusat. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, di dalam menghadapi kondisi Tuhan. Oh, virus yang ada Tuhan di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa. Beri hikmat untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh melakukan kebenaran-Mu Tuhan, lewat Tuhan memimpin bangsa kami Tuhan Indonesia. Kami menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan, maka seluruh masyarakat yang ada di negeri ini Tuhan, kami percayakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pagi ini juga kami berdoa untuk ibadah Tuhan, di mana-mana berada Tuhan, kami percaya hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, Kau urapi. Dan pagi ini kami berdoa untuk gembala kami, dari mulai Tuhan gembala sidang kami Pak Niko, keempat wakilnya, bahkan seluruh gembala-gembala yang ada di CK4 Tuhan. Berdoa untuk Pak Weler, Ibu Maulin, kami berdoa untuk wakil gembala Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang gembala-gembala-Mu yang ada di bawah CK4. Tuhan, kami percaya kami juga bawa gembala kami Tuhan di GBI Tanah Abang, yaitu Pak Hiskia Mintarjo, bahkan dengan Ibu Lingling dan kedua anaknya dan seluruh keluarga besarnya. Kami tahu perlindungan darah-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan perkataan firman-Mu lebih lagi Kau taruhkan atas hamba-hamba-Mu, karena pengurapan Roh Kudus-Mu memimpin menuntun hamba-hamba Tuhan ini Tuhan. Dan keluar masuk mereka diberkati oleh Engkau, dijaga, dilindungi, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, dari panas-panas si jahat Tuhan. Kami tahu perlindungan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu, dan hamba-hamba-Mu ini akan Kau pakai untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan datang kepadamu. Dan pagi ini juga kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan adalah luar biasa untuk seluruh jemaat yang ada di GBI Millennium. Kami memberkati seluruh jemaat yang ada di GBI Millennium Tuhan, yang pagi ini di rumah mereka yang ada di Tuhan tempat ibadah. Kami percaya berkat Tuhan, kesembuhan Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi, kelepasan dari keterikatan terjadi, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat, dari mulai Tuhan anak-anak kecil, dari bayi-bayi menyusui sampai orang-orang tua. Tuhan jagai Tuhan. Kami percaya juga Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu pagi ini, bahkan yang Tuhan melayani Tuhan, baik WL, worship Tuhan, bahkan Tuhan seluruh singer, pemusik Tuhan, bahkan seluruh asyir yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk ketua-ketua kul, untuk Tuhan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di GBI Millennium. Tuhan mengurapi setiap kami, memakai setiap kami menjadi alat-Mu, pendoa-pendoa-Mu juga Tuhan. Dimanapun Tuhan kami ibadah hari ini di tempat kami masing-masing, kami percaya berkat Tuhan turun. Bahkan kami berdoa pagi ini untuk generasi Yeremia. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan, ini adalah masanya, ini adalah waktunya. Tuhan akan bangkitkan terus generasi Yeremia Tuhan. Kami tahu lewat anak-anak muda ini akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Oleh karena itu, lepaskan keterikatan anak-anak muda dari hal-hal yang bukan daripada-Mu, dan buat mereka penuh dengan Roh Kudus, buat mereka memiliki cinta yang mula-mula kepadamu, api yang membakar roh mereka menyala-nyala di dalam Engkau, untuk membawa Tuhan teman-teman mereka dimanapun tempat-tempat mereka bergaul. Tuhan akan dimenangkan lewat hidup anak-anak generasi Yeremia ini Tuhan. Tuhan akan pakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan kepadamu. Kami percaya, kami juga berdoa pagi ini memberkati setiap anak-anak TYO dimanapun berada, bahkan anak-anak TYO yang ada di GBI Millennium. Kami tahu Kau sudah membangunkan mereka dengan Roh-Mu yang luar biasa itu. Kau sudah membangkitkan mereka Tuhan. Pagi ini kami memberkati seluruh generasi Yeremia
Nehemia, anak-anakmu dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik untuk pagi ini. Bahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati Tuhan, urapi hamba-Mu, penuhkan hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan adalah firman yang Tuhan untuk setiap kami dengar dan kami lakukan. Terima kasih ya Bapa yang baik untuk pagi ini. Kami menyerahkan semuanya, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Banyak pagi ini yang percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru. Setiap pagi. Dan Dia buktikan itu dengan kehidupan kita. Kita boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Di tengah-tengah pandemi ini, kasih Tuhan nyata buat kita semua. Yang setuju bilang amin. Yang setuju bilang wuh. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab kasih-Mu dicurahkan pagi ini bagi umat Tuhan. Ayo yang percaya sama-sama tepuk tangan dengan saya. Ayo sama-sama ya, katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Ayo angkat tangan kita dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, come on. Kasih Allah tak kesudahan, selalu baru setiap. Rahmat-Nya atas umat Tuhan. Kasih Allah, kasih Allah tak kesudahan, selalu baru setiap pagi. Ayo sama-sama umat Tuhan, dengan sukacita bukan menang, dengan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup, tunaikan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita bukan menang, dengan sorak-sorai bagi Allah yang hidup, tunaikan pujian. Haleluya, Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Musik memuji Tuhan. Sebab itu dengan sukacita, seperti Raja Daud mau menari-nari bagi Tuhan, biarlah umat Tuhan di GBI Tanah Abang juga siap menari buat Tuhan Yesus. Yang siap menari katakan amin. Dengan sukacita, ayo angkat dua tanganmu tinggi-tinggi. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Ayo tepuk tangan di atas kepala dengan suka. Ayo semua, come on. Memuji-muji nama-Mu Tuhan, yes. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
selamanya. Haleluya. Selama-lamanya kita memuji-muji nama Tuhan. Yang mau bilang yes. Karena itu tetapkan hatimu untuk tetap percaya sekalipun keadaan sedang bergoncang. Tapi Tuhan Yesus sanggup mengatasinya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo sama-sama. Oh Yesus Tuhan. Kami nyanyikan pujian. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menang dan kota perlindungan. Ayo sama-sama kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Tepuk tangan yang lebih kuat, katakan ya, sama-sama nyatakan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mampuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menang dia kota perlindungan. Ayo sama-sama angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekalipun situasi keadaan yang sedang bergoncang, namun kami punya Tuhan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Yang percaya katakan tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo sama-sama nyanyikan pujian ini. Angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang lebih keras bagi Allah kita. Yang masih mau memuji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi bagi Dia.
hikmat kebajikan, setia bagi. Sebab kita punya Allah yang sanggup, limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan yang diberkati. Haleluya. Ayo sama-sama dengan keras katakan, kasih setiamu kebajikan setia bagiku. Sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya anugerahnya. Boleh sambil kita melompat. Come on. Tuhan bagiku. Sebab itu kasih yang sempurna dinyatakan dalam hidup kita, anugerahnya yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayo angkat tangan kita. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku Yesus atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh Yesus, tepuk tangan yang keras bagi Tuhan kita. Sama-sama angkat dua tangan kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah Dia menyediakan buat kita semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Sekarang tunjuk kiri kanannya. Kamu diberkati. Kamu yes. Ayo yang di rumah, dimanapun kita berada, biar hari ini menjadi hari-hari yang diberkati oleh Tuhan kita. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, come on. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna
anugerah Tuhan bagiku. Yesus Tuhan. Oh. Ayo tepuk tangan yang kuat bagi Allah kita. Yang di rumah ayo tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari buka hatimu, percaya bahwa hari ini Tuhan akan melawat, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menguatkan, bahkan menegur setiap kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ayo angkat tangan kita sama-sama. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Ayo angkat tangan kita di hadapannya. Aku punya. Ayo nyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengatasi setiap masalah yang sedang kita hadapi. Bahkan kita yang sedang dalam pergumulan, kita mengalami sakit, kita mengalami masalah keluarga. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat,
percaya kuasanya, ku terima kemenangan. Oh, ayo tepuk tangan bagi Allah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita yang di tempat ini dan di rumah-rumah, kita menyembah Tuhan. Mari kita agungkan nama Yesus. Kita tinggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini nama ya ralabaya sanda ya ralaboya sikina ralabo. Di nama ya sanda ya ralabo ya ralabaya sanda ya ralaba ralaba. Di nama ya rama sande. Oh, di nama ya ralaba 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 ralaba. Kira ralaba 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 ralaba. Kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini dan di rumah kami masing-masing. Engkau sedang menjamah kami semua ya Tuhan. Engkau sedang mengurapi kami semua. Hadirat-Mu tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Kami percaya umat-Mu yang ada di rumah-rumah dan juga di tempat ini mengalami perubahan hidup, mengalami sesuatu sukacita yang baru, damai yang baru, kekuatan yang baru yang Engkau curahkan saat kami memuji dan menyembah-Mu. Biarlah sekarang Tuhan Yesus berfirman-Lah, karena kami percaya Roh Kudus akan mengajar kami untuk mengerti jalan-jalan-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu, dan untuk mengenal Engkau lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi. Bapa, Kau lihat kami semua umat-Mu di tempat ini dan di rumah-rumah, dan kami hamba-hamba-Mu semua ini Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan, menyimak firman yang berkuasa. Tolong hamba-Mu yang hina ini Tuhan, sehingga boleh memberitakan firman yang begitu luar biasa, yang berkuasa, yang mengubahkan hidup kami dan memberikan janji-janji yang pasti dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, sertai kami semua di rumah-rumah di tempat ini dan hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita di tempat dan di rumah-rumah katakan amin. Sekali kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk yang di tempat ini, yang di rumah-rumah. Kalau udah duduk jangan tidur. Ya. Shalom semuanya, ya di tempat ini shalom.
puji Tuhan, saya pertama kali nih ibadah offline. Ternyata emang asik. Ya, luar biasa. Yang di rumah-rumah Shalom juga ya. Saudara, kalau dulu saya sering ke broadcaster TV ya. Di TV juga kan kalau ada acara, mau baik itu pagelaran ataupun apa, ada yang nonton di sana untuk menjadi penggembira, ya, tepuk tangan, teriak-teriak. Tapi sebetulnya yang ditarget adalah yang di rumah, gitu. Karena selalu dia bilang, saya kemarin di audio, jadi ya nggak apa-apa lah, di sini audionya nggak terlalu bagus, tapi yang penting yang di broadcastnya mesti bagus. Karena di sana jutaan yang nonton, ya kan? Nanti kalau iklan yang nonton jutaan. Tapi saya percaya kalau gereja bukan. Yang di sini maupun yang di rumah sama-sama berharga di mata Tuhan, ya. Saya percaya ya di rumah maupun di sini semua kita merasakan hadirat Tuhan dan kita mau belajar lebih dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah yang judulnya dari Alfa ke Indomaret, dari Alfa ke Omega, ya. Jadi Alfa ke Omega. Yesus pernah berkata di dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ya. Jadi Tuhan kita, dia berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Artinya Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Alfa mungkin berbicara awal, Omega berbicara akhir. Ya. Kalau kita sebagai manusia karena kita terbatas oleh waktu, maka kita berkata dari Alfa sampai dengan Omega. Tetapi buat Tuhan Yesus yang tidak mengenal waktu, dia adalah kekal, dia katakan Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia buat awalnya, dia juga sudah tahu akhirnya. Gitu Tuhan kita. Karena kita itu masih terikat waktu sehingga kita mengenal, aduh udah lama, aduh belum, aduh masih tahun depan. Buat Tuhan gak ada. Makanya Petrus pernah ngomong, di mata Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama 1 hari. Ya. Jadi artinya bukan soal di 1000 gitu, dihitung 1000, bukan. Tapi tidak ada batas waktu. Saudara dan saya mungkin pernah ngalamin yang namanya kekekalan. Kan di dalam pengkhotbah tuh pernah ngomong tuh ya, semua dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, kan dikatakan gitu ya. Dan dikatakan bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara dan saya memiliki di dalam hati kita kekekalan. Contoh ya, saya ini kalau lagi hobi atau lagi hobi sesuatu gitu ya, saya akan cari ya di YouTube pelajaran ataupun informasi. Saya akses sana sini, ketik sana sini, lihat, baca dan sebagainya. Tanpa terasa sudah 6 jam. Wow, saya kaget. Tadi kayaknya saya baru mulai habis makan siang. Kenapa sekarang udah lapar lagi? Ternyata udah jam 6 sore. Ya, itu berarti kita lupa waktu. Ya, seperti dalam kekekalan. Banyak orang nanya, Pak, kalau nanti di surga muji nyembah terus apa? Susah apa? Gimana ya Pak ya? Loh, kita nggak pusing di surga karena di surga sudah tidak ada waktu. Ya, salah satu waktu tadi saya bilang, kalau kita lagi nikmati sesuatu kita lupa sama waktu. 6 jam dihabiskan begitu aja. Ya, nah hari ini kita mau lihat bagaimana kita memulai Alfa dan mengakhiri di Omega. Artinya kalau Tuhan bilang aku adalah awal dan akhir. Seharusnya saudara dan saya jadi Kristen. Kita harus di awal dan di akhir kita juga tetap bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Saudara, kalau saya ngomong alpha point, artinya titik awal hidup kita. Ketika saudara dan saya dan juga saudara yang di rumah menerima Yesus Kristus dalam hidup kita. Itu adalah alpha point kita bersama dengan Tuhan. Dan kita harus nanti mengakhiri di omega point ketika Tuhan panggil kita lewat kematian. Atau kalau kita bersyukur Tuhan datang kedua kali kita bisa sambut. Ya. Maka itu adalah omega point. Nah, saya akan berikan contoh. Ya, hamba Tuhan
tokoh dalam Alkitab yang menyelesaikan omega poinnya dengan baik. Coba Mazmur 23 ayat 1 ya. Mazmur 23 ayat 1 sudah disiapkan, puji Tuhan. Mazmur Daud dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang saya ingin saudara lihat adalah kata Tuhan huruf besar. Ya. Kalau di Alkitab saudara, kalau saudara lihat kata Tuhan huruf besar, itu namanya Yehova. Yehova itu Bapa di surga. Ya. Tapi kalau saudara lihat Tuhan huruf kecil, itu bukan Bapa, tetapi itu sebagai sebutan Tuhan. Tapi kalau sebut Allah, ya, huruf kecil, A-nya huruf besar, itu artinya Elohim. Elohim itu artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Elohim, El itu Tuhan. Ya. Im itu sama-sama. Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Im itu kita. Jadi Tuhan dikatakan di situ adalah gembalaku. Daud sudah memutuskan alpha poinnya adalah Tuhan gembalanya. Itulah alpha point yang baik. Ya, dia mulai dengan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang Mazmur 23 ayat 6. Di akhir daripada kitab Mazmur yang dia tulis tentang Tuhan, dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kembali ke Yehova. Artinya dimulai dengan Tuhan dan diakhiri dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat Mazmur 23, di tengah-tengahnya, wow, banyak peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang pertama dikatakan, dia membimbing aku ke air yang tenang, rumput yang hijau. Ya, saya percaya itu adalah sebuah berkat yang luar biasa, keadaan yang enak luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi Mazmur 23 ayat 4 berbalik tuh keadaan langsung. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, wow. Dari rumput hijau, air tenang, ke lembah kekelaman. Artinya dalam kehidupan saudara dan saya, saudara yang juga di rumah-rumah, kehidupan kita bersama dengan Tuhan bukan kehidupan yang air tenang, rumput hijau saja. Tapi juga bisa lembah kekelaman. Namun ada hal yang penting, yaitu Tuhan di awal dan Tuhan di akhir. Alpha point sampai omega point. Ini kita harus tempuh dalam kehidupan kita, kerohanian kita. Hal yang kedua, saya beri contoh lagi, yaitu dengan yang namanya tokoh Alkitab Paulus. Ya, kita membaca di Filipi 3 ayat 7 dan 8. Filipi 3 ayat 7 dan 8 berkata begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, jadi saudara, Paulus itu ya, alpha poinnya adalah ketika dia melepaskan yang namanya keuntungan. Dan ayat 8 dikatakan, coba tolong ya. Di situ malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Disitulah omega point dia. Dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tuhanku lebih mulia dari semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini suatu hal yang luar biasa. Alpha point daripada Rasul Paulus adalah melepaskan semuanya dan menganggap sampah. Dia ambil Kristus, dikatakan lebih mulia. Lebih mulia itu dalam bahasa aslinya lebih excellence, lebih powerful dari sebelumnya yang dia telah terima. Pengenalan dia akan hukum Taurat dan sebagainya. Ternyata mengenal Kristus jauh lebih powerful, lebih excellent. Dia mulai dengan alpha point yang tepat. 2 Timotius 4 ayat 7, kita lihat akhirnya sekarang. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Ternyata Rasul Paulus juga bukan hanya alfa poinnya yang tepat, tapi omega poinnya dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Ada kata pertandingan, saudara-saudara. Pertandingan artinya sesuatu yang perlu otot, sesuatu yang perlu tenaga, sesuatu yang perlu daya, perjuangan. Itulah hidup kita. Daud tadi katakan air tenang dan lembah kekelaman. Paulus berkata, artinya sesuatu yang kita perlu hadapi. Dan Paulus sampai dengan omega point yang tepat. Ya, dia sampai di akhir daripada pertandingan dan telah memelihara iman. Saudara, ada yang berkata kepada saya, wah Pak Yupo enak ya, sekarang udah jadi pendeta, penuh, bisnismen pula, diberkati, keluarganya baik-baik. Puji Tuhan sampai hari ini saya diberikan kesehatan. Saudara mungkin yang ngomong seperti itu, melihat omega point saya. Sampai hari ini loh, omega point saya belum kelar. Tapi omega point saya sampai hari ini seperti inilah. Aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Dan saya mau katakan itu semua karena kasih karunia. Ya. Nah jadi, tetapi kan saudara belum tahu alpha point saya. Belum tahu bagaimana saya berjuang dari alpha point ke omega point sampai hari ini. Ya. Dalam pelayanan, saya bisa ada di mimbar ini sebelumnya pelayanannya. Nah, Pastor Min tahu yang ngangkat-ngangkat speaker, datang paling pagi, pulang paling malam. Enggak ada tanda terima kasih, dilupakan. Dan itu enggak ada masalah buat saya. Itu saya berjuang terus, berjuang di dalam iman, belajar firman Tuhan. Ya sekolah kependetaan walaupun harus ngambil ujian di PDP, di PDM. Ya. Belajar mengembalakan jemaat. Itu dari alfa sampai omega, sampai hari ini. Kalau Tuhan mempercayakan jemaat sampai hari ini, adalah perjuangan-perjuangan. Tetapi sekali lagi saya katakan, bukan karena usaha saya. Ya, ntar kita belajar hal ini. Nah jadi kita harus memelihara hidup kita dari mulai alfa sampai omega. Saya mulai dari ketua FA, mulai berkhotbah sampai hari ini bisa diundang di sini. Itu semua karena ada perjalanan, ada perjuangan yang harus kita capai, ya, sampai dengan omega point yang seperti Paulus katakan, pertandingan yang baik, mengakhiri dan memelihara iman. Ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana kita bisa mencapai omega point yang baik. Ya. Yang pertama, kalau kita mau mencapai omega point yang baik, kita harus memulai dari alpha point yang baik, yang benar maksud saya. Ya, kalau kita mau sampai omega point yang baik, kita harus memulai alpha point yang benar. Apa alpha point yang benar itu? Alpha point yang benar adalah ketika kita menerima kasih karunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Daud nggak mengenal Yesus waktu itu, tapi dia mengenal Yehova, Bapa di surga. Ya. Yesus adalah Yehova yang menyelamatkan. Itu arti kata Yesus. Jadi Bapa yang menyelamatkan, itulah Yesus. Jadi sama sebetulnya. Walaupun Daud tidak mengenal Yesus Kristus, tapi dia mengenal Yehova. Aku, Tuhan adalah gembalaku. Paulus berkata, aku melepaskan semua itu dan memilih Kristus. Itu artinya dia memulai dengan alpha point yang benar. Saudara di tempat ini dan di rumah-rumah. Mungkin ada yang belum menerima alpha point yang benar. Atau saudara sudah menerima alpha point yang benar. Sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bagi yang belum, saya mau katakan, hari ini tetapkan hatimu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia adalah titik awal hidup kita. Hidup kita yang akan berbeda sama sekali dengan hidup yang sebelum-sebelumnya. Ya. Kalau saudara punya keluarga, punya orang-orang yang saudara kasihi,
dan belum pada alpha point yang benar. Hari ini saudara doakan mereka supaya mereka menerima Yesus Kristus, menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Ya. Di situ kan 1 ayat 16 dan 17, karena dari kepenuhannya ya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, kata kasih karunia ini bukan ada di hanya perjanjian baru. Kalau saudara lihat Alkitab, di zaman Nuh, ketika Nuh diselamatkan oleh Allah, Kejadian 6 ayat 9 berkata, Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh menerima kasih karunia. Nuh udah pernah terima kasih karunia, karena kasih karunia datangnya sama dari satu orang, yaitu Bapa di surga. Dia yang memberikan kasih karunia. Ayat 8-nya, ayat 17-nya tolong. Nextnya. Sebab dikatakan hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran diberikan atau datang oleh Yesus Kristus. Pemberitaan tentang Yesus Kristus harus disampaikan kepada keluarga kita, karena isinya adalah kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang kita terima sebagai hadiah dan kita tidak layak untuk menerimanya. Sesuatu yang kita terima di mana kita tidak layak menerima. Kalau saudara kerja terima gaji itu layak. Tapi kalau saudara kerja tapi tidak kerja tapi terima penghasilan tetap tiap bulan, itu suatu hadiah. Itulah kasih karunia. Alpha point yang benar adalah ketika kita menerima kasih karunia. Dan sejak itu hidup kita seperti yang dikatakan, dan dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya kasih karunia itu berderet di depan kita, saudara. Keselamatan itu karena kasih karunia. Kepenuhan Roh Kudus itu karena kasih karunia. Pengudusan diri itu karena kasih karunia. Kehidupan yang baru itu semua karena kasih karunia. Karunia-karunia roh, karunia bernubuat, karunia menyembuhkan orang sakit, karunia membedakan, semua itu karena kasih karunia. Dan pelayanan pun sampai hari ini saya bisa berdiri itu cuma karena kasih karunia. Makanya alpha point-nya harus benar. Karena alpha point yang benar adalah alpha point ketika kita menerima kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu alpha point yang benar. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tuhan kasih karunia setiap manusia di dunia ini. Sejak dia lahir, iman itu sebenarnya ada. Iman Allah, iman kepada Allah itu ada. Cuman ada manusia yang menolak, ada manusia yang menerima. Kalau saudara di rumah, di tempat ini, yang menerima iman itu, yang menerima kasih karunia itu, maka saudara dan saya diselamatkan. Dikatakan begitu. Ya, tapi ada orang yang belum menerima, yang belum mau, nggak apa-apa. Kita doakan, tapi kasih karunia tetap ada. Ya. Jadi keselamatan itu karena kasih karunia dan iman. Maaf, saya mesti ngomong, bukan karena vaksin. Ya. Vaksinlah dibikin dari rekayasa genetika dan sebagainya, virus, nanti ada darah Lucifer, ada segala macam, saya sampai ngeri dengarnya. Nanti kalau disuntik vaksin, masuk neraka. Kita itu diselamatkan masuk surga karena kasih karunia dan iman. DNA kita, RNA kita nggak ada urusan dengan iman. Iman kita kepada Yesus itu yang menyelamatkan kita. Ya. Jadi alpha point yang benar adalah ketika kita menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Sejak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai hari ini Omega Point saya hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Coba kita lihat. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Dikatakan gini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Saya ingin kita garis bawahi kata tidak sia-sia. Ya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara dikasih oleh Tuhan. Paulus berkata begini, sejak dia masuk di dalam Alpha Point yang benar, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, menerima kasih karunia, sejak saat itu sampai hari dia menuliskan ini, dia katakan bahwa kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada Paulus tidak sia-sia. Artinya kasih karunia itu mengerjakan sebuah gerakan, sebuah perubahan hidup. Ya, yang tadinya suka membunuh orang Kristen, hari itu dia membela orang Kristen. Dia malah menginjil. Tadinya dia musuh berat dengan Tuhan Yesus, saat itu dia menjadi hambanya Tuhan. Ya. Jadi kasih karunia yang dikasih oleh Tuhan pertama kali awal, ketika saudara dan saya yang di rumah-rumah juga terima Yesus. Pertanyaan saya hari ini, bagaimana kasih karunia itu dalam hidup kita? Sudahkah kasih karunia itu mengerjakan sesuatu yang membuat hidup kita lebih baik di hadapan Tuhan, lebih memuliakan Tuhan, atau belum? Paulus berkata, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di dalam grup gembala, istilahnya gembala X1C gitu. Kita cuma berempat gitu ya. Pastor Hengki bilang, wah ini Pak Yopo ada pengajaran baru namanya Moving Grace. Ya maksudnya Moving Grace ya ini. Artinya kasih karunia yang bergerak. Enggak stop di situ. Moving. Kasih karunia yang Tuhan kasih pada awal kita diselamatkan. Saat ini gimana dalam hidup kita? Apakah kita bekerja lebih keras? Artinya kita cari Tuhan lebih sungguh. Apalagi di tengah pandemi ini. Apakah kita sudah menghasilkan buah-buah roh? Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus? Kasih karunia itu bekerja enggak? Ini pertanyaan. Ini penting bagi kehidupan kekristenan kita. Terus terang. Penting banget. Ya. Bahasa Inggrisnya itu dikatakan tidak sia-sia itu was not without effect. Tidak, maksudnya tidak sampai tidak berdampak. Kasih karunia yang dikasihin pada Paulus itu berdampak. Berdampak apa? Dia bekerja lebih keras dari yang lain. Dari rasul yang lain. Bukannya membanggakan diri. Tapi dikatakan sekali karena kasih karunia. Ya. Nah. Ini memang enggak ada dicatat. Tapi saya nggak tahu bisa dibuka apa enggak. Di dalam Efesus 4 ayat yang pertama. Ya. Efesus 4 ayat 1 itu. Kalau saudara bisa buka. Kalau di situ ada ini silakan. Paulus mengatakan begini. Sebab aku menasehatkan kamu orang-orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara dan saya sudah dipanggil. Saudara dan saya memiliki Alpha Point yang benar, yang tepat. Bagaimana kita menjalani Alpha Point sampai di Omega Point. Yang juga tepat. Itu semua kalau saudara dari Alpha Point sampai Omega Point,
Itu semua karena kasih karunia. Nggak ada yang lain. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Hari-hari ini saya sering share sama hamba Tuhan. Gereja Tuhan berada di dalam persaingan di tanah yang rata. Ya. Kalau dulu, saya ngomong apa adanya ya, gereja itu memang bersaing, betul ya? Wah, kayak seperti buka restoran, oh ini lebih enak, ini lebih bagus ya. Mungkin ada tempat yang lebih enak, mewah, AC-nya dingin, LED-nya besar, sound system-nya bagus, pemusiknya luar biasa, pakaiannya luar biasa. Dulu mungkin bisa, tapi hari ini nggak bisa. Kalaupun ada, nikmati cuma di handphone atau di iPad atau di komputer. Ya. Nggak ada lagi. Kita bisa mendengar, saya ini kan orang audio ya saudara ya. Jadi saya juga kangen dengerin sound yang kenceng, yang bassnya bisa menggetarkan rambut. Walaupun rambutnya nggak panjang. Udah nggak bisa lagi sekarang saya. Kangen juga gitu loh. Ya kalau misalnya saya taruh, nanti saya bikinin ya speaker yang besar supaya, ya di sini diomelin pasti semuanya. Orang cuma segini yang ibadah. Ya kan, ngapain juga. Saya juga kangen. Dulu kita bisa dengar, waduh Pak saya kalau ke sono, begitu PA aja bilang shalom. Pemain gitar langsung, waduh saya langsung merasakan suasana surgawi. Ya. Apa iya? Pertanyaannya betul nggak? Begitu kan? Atau dengar mulai becem, juk, juk, juk. Ini seperti langkah Tuhan di Taman Eden. Nah itu persaingannya kan gak rata dibanding dengan gereja yang di desa. Yang sound systemnya pas-pasan. WL dan pemusiknya satu single keyboard. Kadang-kadang nyanyi di A, ini di C gitu kan. Sedikit improvisasi. Ya. Jadi yang denger bingung gitu. Dulu persaing begitu, ya mana menang. Tapi hari ini rata. Ya. Apa yang kita mau hadirkan di rumah-rumah? Hadirat Tuhan, firman Tuhan. Saya pikir cuma itu. Bisa nggak hadirat Tuhan dirasakan di rumah-rumah oleh saudara yang ada di rumah, yang ngikuti Zoom atau di tempat ini? Atau firman yang dibagikan bisa nggak mengubah hidup orang-orang yang mendengarkan? Sekarang gereja jadi universal, nggak ada temboknya. Bila dia merasa diberkati, dia akan ikut di gereja ini, di gereja itu. Dia bisa akses kapan saja. Nah, di sini saudara. Apakah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita sudah bekerja di dalam kehidupan kita dengan luar biasa? Atau hanya stop di situ? Enggak bertumbuh, enggak berbuah, enggak menjadi saksi. Makanya Paulus berkata, hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan. Saya percaya pandemi ini merupakan sebuah keadaan yang Tuhan izinkan. Khususnya bagi anak-anaknya. Khususnya bagi anak-anaknya. Tuhan izinkan terjadi supaya di sini Tuhan mau buktikan. Kalau dulu engkau mengandalkan pendeta, engkau mengandalkan orang lain. Hari ini kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Ada sebuah buku yang dibagikan di grup pendeta tentang COVID survivor. Dikatakan buku itu bagus. Bagaimana mengatasi kesendirian. Saudara, saya tahu banyak juga jemaat, di tempat saya juga ada beberapa yang kena COVID. Puji Tuhannya nggak ada yang lewat, sembuh semua. Puji Tuhan. Itu satu anugerah. Ya. Tapi melewati itu bukan hal yang mudah. Sekeluarga kalau kena, ya, itu tanggungan moralnya berat banget. Ya. Pertama tetangga-tetangganya mengucilkan dia seperti orang kusta. Najis kalau zaman dulu. Ya. Sekarang begitu, makanya kenapa orang nggak mau lapor RT RW.
takut tetangganya menghakimi. Kedua, bagaimana dia cari makan? Dia nggak boleh keluar rumah. Ketiga, dia juga khawatir saya ini bisa sembuh negatif atau think positif terus gitu ya kan, misalnya berpikir positif. Nah itu hati-hati itu kalau di COVID jangan berpikir positif. Kita mesti berpikir negatif. Ya. Supaya cepat-cepat negatif maksudnya gitu ya. Pak, saya mau orang berpikir positif, Pak. Tetap positif. Wah, ini positif terus dia. Berbulan-bulan gawat ya, jangan. Jadi kali ini boleh berpikir negatif ya. Supaya bisa cepat sembuh gitu. Jadi itu mengatasi kesendirian. Gak ada orang yang tolong. Maaf, kalau sampai meninggal pun keluarga gak bisa nganter. Suatu keadaan yang betul-betul cuman kita sama Tuhan. Ini keadaan hari ini, saudara. Ya, makan kita dulu. Makan bareng-bareng nih Sincia, kan barusan Sincia ya. Ya. Saya pikir itu kemarin saya juga habis tes antigen di rumah sakit Satya Negara, pas murah 99.900. Wah, saya pikir ya saya minta pemusiknya tes semua deh. Nggak apa-apa, sebulan sekali tes. Saya pikir dia pinter juga ya di rumah sakit ya, supaya nanti kalau pada mau makan malam Sincia, ngetes dulu. Itu promonya berakhir di tanggal 12 pas Sincia. Jadi semua keluarga kalau mau makan bareng boleh ngetes. Dan waktu saya tes sana, waduh, maaf, banyak amoy-amoy, banyak engkok-engkok, banyak encek-encek. Banyak banget yang ngetes. Saya yakin mereka malam Sincia mau makan bareng. Boleh buka masker kan udah negatif semua. Ya kan, jangan ada yang think positif kalau ya, makan bareng. Ya, bagus juga itu promosinya. Ya, nah itulah saudara. Jadi hari ini mari kita mencapai omega point yang sempurna. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kita masih bertanding di dunia ini. Kita nggak tahu kapan COVID ini selesai. Kita nggak tahu kapan kita dapat kebagian vaksin. Hari ini ada hari Valentine. Kalau saudara punya pacar, sekarang hadiah yang paling berharga adalah vaksin COVID. Kalau saudara kasih COVID, vaksin, wah dia senang banget langsung, terima kasih. Daripada cincin bakal apa dia pakai? Ya kan? Ibu-ibu, ya, wanita-wanita sekarang kayak istri saya dulu, aduh ngapain make up? Nggak usah make up, bagus-bagus lah. Pokoknya pakai masker juga, nggak kelihatan make upnya ya. Padahal lipstiknya udah mahal banget loh. Ini lipstik saya Pak, makan minyak sehebat apapun, makan anggur nggak akan luntur Pak. Tapi hari ini maaf, lipstiknya simpen dulu deh. Ya, kita pakai masker lebih baik daripada mamerin lipstik kena COVID, terserah saudara. Buka lipstik gue nih lu lihat. Besok demam langsung. Jangan ya. Lebih baik tutup aja udah, nggak apa-apa kan? Gitu. Nah, jadi saudara, mari kita seperti Paulus. Mari kita seperti Daud, mengawali dengan Tuhan. Dan suatu hari kelak, kita juga mengakhiri dengan Tuhan. Dan selama kita hidup dari alpha point ke omega point, kita hanya hidup karena kasih karunia. Ya. Jadi jangan biarkan kasih karunia Tuhan kasih kepada saudara hari ini. Ya. Mandek, nggak bekerja, berhenti. Tetapi mari kita lebih giat lagi dalam hal mencari Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi cari Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Dan saya percaya, satu hari kelak kita sangat ingin Tuhan berkata, mari hamba-hambaku yang baik dan setia, nikmati ya, kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Ya, saya percaya kita semua akan bisa mengakhiri omega point yang baik. Asal kita hidup di dalam panggilan itu. Setia dalam panggilan itu. Firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lebih sedikit lagi yang setia. Hari-hari ini saudara yang di rumah-rumah dan di tempat ini. Jadilah orang-orang yang setia. Karena kasih karunia Tuhan pasti bisa memelihara di dalam kesetiaan dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang di tempat ini tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ayo saya undang teman-teman pemusik
kita mau berdoa. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi kita katakan, ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Katakan, Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Kau segalanya bagiku Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada, katakan, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Mari sembah Dia. Kuriana Masyandaya. Mari yang di rumah-rumah kita sembah Tuhan. Fokuskan dirimu kepada Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat kasih karunia yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus Tuhan, yang sudah menjadi pokok keselamatan bagi kehidupan kami. Kami sudah menerima kasih karunia, dan saat ini biarlah kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mau memberikan ruang seluas-luasnya dalam hidup kami, buat kasih karunia Tuhan bekerja setiap hari dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berjalan dari alpha point menuju kepada omega point kami kelak. Seperti Paulus mengatakan, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Biarlah hari ini, pagi ini, kami yang ada di rumah-rumah dan di tempat ini, kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah taruh dan berikan dalam hidup kami. Kami mau bekerja lebih keras, tapi itu bukan karena kami, karena kasih karunia yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap
pertolongan-Mu melalui Roh Kudus, pengajaran-Mu melalui Roh-Mu yang kudus yang mengajar kami setiap hari. Demikian juga pada hari ini. Kami bersyukur biarlah firman itu menjadi benih yang tertanam di tanah yang subur, yaitu hidup kami. Dan benih itu tidak akan pernah sia-sia, tapi akan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Engkau sembuhkan yang sedang sakit. Pulihkan keadaan mereka kalau ada umat-Mu yang kena terpapar COVID-19. Kami minta imun tubuh yang baik, iman yang teguh kepada-Mu Tuhan. Kesembuhan terjadi karena pemulihan melalui kesehatan imun tubuh kami. Sukacita kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan pekerjaan, usaha, apapun. Mungkin tahun lalu kami kehilangan, tapi biar tahun ini kami percaya iman kami lebih mantap lagi. Bahwa Tuhan adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan di tempat ini. Sekali kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Thank you. 新年快乐，万事如意，恭喜发财。Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada setiap jemaat yang merayakannya. Terima kasih buat Pastor Pratama Budiman untuk firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Saya juga rindu menyambut bagi mereka yang baru bergabung bersama kami. Mari kita sama-sama berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selama pandemi COVID-19 ini, pelayanan GBI Tanah Abang akan berjalan seperti biasa. Kunjungan jemaat yang sakit, pelayanan kematian, pelayanan baptisan, penyerahan anak akan dijalankan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saatnya kita untuk memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat penyertaan kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberi Tuhan, mari Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang sucikan, kuduskan apa yang kami persembahkan Tuhan. Biar itu boleh mempermuliakan nama-Mu di GBI Tanah Abang ini. Terima kasih Bapa, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya.
Waktu kita memperkatakan Mazmur 91 yang di rumah juga harus keras ya gitu. Diperkatakan gitu ya. Kalau yang di gereja masih jangan keras-keras nanti nyiprat berbahaya gitu. Yang di rumah mesti keras-keras ya kan. Jadi imannya itu selalu kuat. Haleluya. Pertama saya ucapkan Kyonghi ya semuanya yang ada di tempat ini. Kyonghi, Angpau Nali. Semuanya udah tahu nomor rekening saya ya. Yang di rumah juga ya. Kyonghi ya kan. Terserah mau ditransfer atau saya datengin ya kan, pilih mana. Ya semuanya. Dan oke, pengumuman yang kedua, nanti malam seluruh pelayan Tuhan kita ada fellowship ya. Citiam lah ya, jam 7 kita ada fellowship, kita ketemu. Makan-makan bareng di rumah masing-masing karena ketemuannya lewat Zoom ya. Ini ya luar biasa, ini fellowship paling hemat ya waktu Cynthia ini ya. Haleluya, jadi pelayan-pelayan Tuhan jangan lupa ya. Dan tadi terima kasih Pastor Pratama Budiman sudah menyampaikan tentang moving grace ya. Kita harus bergerak dalam kasih karunia. Ya artinya gini, sekarang ini kasih sesama udah mulai dingin gitu ya. Sesama manusia itu sudah mulai dingin kasihnya. Sampai saya ingat kata-kata Gubernur Jawa Tengah ya. Itu apa itu namanya ya? Apa ya? Membangkitkan gitu ya. Dia ngomongnya bahasa Jawa saya lupa tuh. Saya hafalnya bahasa Inggris sama bahasa Koi. Jadi artinya gini, membangkitkan rasa kemanusiaan kita gitu ya, saling memperhatikan, saling menjaga artinya gitu. Dan hari-hari ini kita bisa saling memperhatikan, saling menjaga dengan gini, dengan lewat WA, di telepon, ajak komunikasi lewat seluler, kita peduli sama mereka. Ya, jadi jangan lupa kalau kita ada WA, ada seluler, ada kita pakai untuk kita berbagi kasih kepada mereka, memperhatikan mereka. Itu juga bentuk daripada gini, moving grace ya, bagaimana caranya hari-hari ini kita moving grace ya. Jadi kalau kita cuma tadi ya Pastor Yupo sampaikan, kalau kita cuma peduli sama diri sendiri, mikirin diri sendiri, kita bisa stres hari-hari ini gitu ya. Kita bisa malah depresi hari-hari ini. Supaya kita nggak depresi, kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Saya mau ngomong gitu muter-muter dari tadi. Memang ini ada roh muter-muter kayaknya. Oke, saya akan akhiri pengumuman hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan kita punya Tuhan yang besar. Mari kita bersepakat sama janji-janji Tuhan. Janji Tuhan berkata gini, aku akan mencukupi keperluanmu. Aku akan menjagai langkahmu. Aku akan melindungi engkau. Aku akan membela engkau. Engkau akan menjadi kepala. Aku akan menyertai engkau apapun keadaanmu. Itu janji Tuhan. Biar kita bersepakat. Mari kita bersepakat dengan janji Tuhan. Kita angkat hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan lebih keras kita katakan haleluya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri ibadah kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever